selamat siang. Kembali lagi di channel Cerita Absurd. Pernah nggak sih kita mikir apa ya sebenarnya isi makanan sekolah anak-anak kita? Dan yang lebih penting, berapa sih harga aslinya? Hari ini kita bakal bedah sebuah audit warga yang keren banget. Sebuah surat terbuka dari seorang ayah buat presiden, yang ceritanya cuma berawal dari sekotak susu sama sepotong roti. Ini adalah kisah tentang gimana detil yang paling sepele justru bisa ngebongkar masalah yang super gede. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari surat cinta yang bikin heboh ini. Terus kita lihat deh, gimana janji programnya beda jauh sama kenyataannya. Kuncinya ada di selembar strok belanja yang bakal nuntun kita buat ngikutin jejak uangnya. Dari situ, kita bakal kaget lihat segede apa masalahnya dan kita tutup dengan permohonan tulus dari seorang warga negara. Yuk kita mulai. Jadi ceritanya gini, ada seorang ayah, namanya Chandra Ginanjar, yang nulis surat cinta buat Pak Presiden tanggal 12 Maret 2026. Tapi, jangan salah, ini bukan surat cinta biasa ya. Ini tuh semacam audit investigasi mendalam yang dilakuin bukan sama akuntan profesional, tapi sama warga biasa yang resah. Nah, biang keladinya itu ia makanan ini. Anaknya Pak Chandra sering banget bawa pulang jatah dari program makanan bergizi gratis atau MBG. Siapa sangka, satu porsi makanan simpel ini, lengkap sama strok belanjanya, malah jadi barang bukti pertama dalam investigasi seorang ayah. Awalnya Pak Chandra ini salah satu pendukung program MBG loh. Maksudnya, siapa sih yang nggak setuju sama ide makanan bergizi gratis buat anak-anak? Tentu bagus kan? Tapi apa yang dia harapkan tuh ternyata beda banget sama kenyataan yang dia temuin di lapangan. Jadi di satu sisi, ada janjinya yang manis banget. Anak-anak dapat makanan enak, bergizi, berkualitas. Tapi di sisi lain, ada realitas pahit yang dia saksikan sendiri. Makanannya, kata dia, sangat jauh dari kata bergizi. Dan yang lebih serem lagi, mulai banyak laporan keracunan. Program yang niatnya baik malah jadi sumber kekhawatiran. Nah, di sini Pak Chandra pinter banget. Daripada debat kusir soal rasa makanan atau gizinya yang bisa jadi subjektif, dia fokus ke satu hal yang nggak bisa dibantah. Angka. Dan bukti utamanya cuma secari kertas kecil ini, struk belanja. Dan disinilah momen ahahnya muncul. Struk ini kan harusnya jadi bukti kalau semuanya transparan, ya kan? Tapi Pak Chandra curiga, jangan-jangan ini cuma kedok buat nutupin sesuatu. Pertanyaan kuncinya, bener nggak sih harga yang ditulis di struk itu harga aslinya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Gimana Pak Chandra membedah angka-angka ini? Yuk, kita bareng-bareng ikutin jejak uangnya. Investigasinya dimulai dari barang yang paling gampang dicek, sekotak susu yang ada di paket makanan itu. Jadi, Pak Chandra ngelakuin riset simpel. Dia cek harga susu yang persis sama di Alfamart. Dan hasilnya? Loh, kok harga di struk program lebih mahal dari harga eceran? Aneh kan? Harusnya program segede ini dapat harga grosir yang jauh lebih murah dong. Nah, ini dia kejanggalan pertama. Ada selisih Rp384 cuma dari sekotak susu. Kedengarannya emang sepele ya, kayak uang receh. Tapi, tunggu dulu. Kita lihat gimana recehan ini nanti bisa jadi gunung. Setelah susu beres, investigasi lanjut ke barang kedua di struk. Roti. Kira-kira polanya bakal sama nggak ya? Di sini Pak Chandra hati-hati banget. Dia nggak nyari harga paling murah. Dia pakai logika sederhana aja. Kalau warung kecil aja jual roti ini 2.000 perak buat dapat untung, berarti harga modalnya pasti di bawah itu kan? Jadi, dia bikin estimasi yang sangat wajar, yaitu Rp1.800. Dan bener aja, ketemu lagi selisih 200 perak. Jadi, cuma dari dua barang, susu sama roti, udah ketemu potensi markup sebesar Rp584. Ingat, ini baru per satu porsi makanan loh. Nah, sekarang saatnya kita lihat gimana masalah kecil per porsi ini bisa jadi dugaan skandal yang jauh lebih besar. Disinilah kekuatan matematika sederhana jadi kelihatan banget. Disinilah angka-angka receh tadi meledak. Coba deh kita hitung bareng. Pak Chandra pakai estimasi yang rendah banget. Anggaplah satu dapur cuma bikin 2.000 porsi. Hasilnya, potensi keuntungan lebih dari Rp1.000.000 per hari, per dapur. Dan ingat, ini baru dari susu sama roti doang. Pertanyaan ini dia tujukan langsung ke presiden. Dan skalanya bikin merinding. Bayangkan Pak, berapa ratus juta atau miliar kalau semua dapur begini. Ini udah bukan soal recehan lagi, tapi soal potensi kerugian negara yang luar biasa besar.
Jadi, apa sih sebenarnya tujuan akhir surat ini? Apa yang diminta sama si bapak ini? Yuk, kita lihat kesimpulan dan permohonannya. Yang penting dicatat, Pak Chandra ini nggak minta programnya dihentiin. Dia justru ngakuin idenya bagus, tapi dia mohon supaya ada evaluasi total. Dia minta Presiden turun tangan langsung, ngecek lagi program buatannya, dan memberantas potensi korupsi yang rusak program ini dari dalam. Terus, kenapa dia repot-repot ngelakuin ini semua? Motivasinya simpel, tapi dalam banget. Dia bilang, saya tidak bisa melihat kemungkaran, saya hanya berdiam diri saja. Ini bukan soal nyari panggung, tapi soal panggilan hati nurani sebagai seorang warga negara. Kisah dari Pak Chandra Ginanjar ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Ini bukti nyata kalau pengawasan paling efektif itu kadang-kadang datangnya bukan dari lembaga audit resmi, tapi dari kepedulian seorang ayah, ketelitian baca strok belanja, dan keberanian buat bertanya. Jadi, seberapa kuat sih suara kita sebagai warga negara? Ternyata bisa jadi sangat kuat. Terima kasih sudah menyimak.